Oke, selamat malam Bu Esther, selamat malam Bu Eli, selamat malam semua teman-teman yang ada di sini. Selamat malam juga untuk teman-teman yang ada di Instagram. Oke, semoga selalu dalam keadaan baik ya teman-teman ya. Ya, baik. Oke, selamat malam Bu Esther, selamat malam. Oke. Sinyalnya aman teman-teman? Aman Kak. Oke, bisa dilanjut. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar persiapan di masa PTM di tengah Omikron ya. Oke, untuk malam hari ini kita ada 2 pembicara, Ibu Esther, dan nanti akan ditambah sedikit oleh Ibu Eli. Ibu Esther Kristianingsi ini adalah distributor madu. Distributor madu berdiri tahun 2015. Nama madunya Madu HDI. Bermula dari mencari suplemen anak, menemukan HDI yang bagus bagi anaknya, lalu memulai memasarkan kepada teman-temannya. Saat ini sudah berkembang ke seluruh Asia, omset per bulan sampai miliaran. Oke, untuk Ibu Eli, beliau adalah pemilik Learning Center HDI dan apoteker konsultan HDI. Sejarah singkatnya, beliau memulai usaha, memakai produk, kemudian merasakan khasiatnya, membagikannya ke semua orang, membagikan informasi, dan saat ini sudah berkembang di seluruh Indonesia. Beliau dipercaya memegang kantor HDI di Genteng, Banyuwangi. Wah, itu dia profil HDI ya teman-teman ya. Sangat luar biasa sekali dan akan dilanjutkan lebih detail oleh Ibu Esther. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Halo, selamat malam. Tapi sebenarnya saya mau mengucapkan selamat pagi, gitu ya. Mungkin terheran-heran gitu ya, kenapa harus selamat pagi? Ya, supaya kita tuh semangat paginya itu menular sepanjang hari gitu ya. Saya mau dengar dong yang ada di Google Meeting ini ya. Selamat pagi, boleh suaranya? Pagi. Oke, pagi dengan semangat yang baru ya. Oke, Kak, jadi kenalin dulu, saya Eli gitu ya. Bu Esther saya simpen dulu nih ya, sebagai narasumber saya simpen dulu. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan dulu untuk profil dari perusahaan kami terlebih dahulu ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke, teman-teman, apakah share-nya screen saya sudah terlihat? Terlihat Ibu Eli. Oke, terima kasih Kak. Ya, teman-teman, jadi kami adalah dari perusahaan HDI, di mana perusahaan kami ini adalah PT Harmoni Dinamik Indonesia, atau kalau orang-orang awam itu lebih mengenalnya dengan High Desert gitu ya. Nah, siapa sih kami? Kami ini adalah perusahaan internasional, kami perusahaan multinasional, di mana pada tahun 86 kita tuh masuk ke kawasan Asia. Ada di Singapura, kemudian ada di Malaysia, kemudian di Makau, di Filipina, dan pada tahun 94 kita masuk ke kawasan Indonesia. Dan di Indonesia sendiri HDI ini menjadi perusahaan yang terbesar dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Ya, dan di mana perusahaan HDI di Indonesia itu terus bertumbuh, terus berkembang. Buktinya apa? Buktinya adalah didukung dengan kantor yang lebih kurangnya itu ada sekitar 165 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.
Termasuk saya yang sudah dikenalkan oleh kakak tadi bahwa saya perwakilan dari kantor di Genteng Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi teman-teman yang mau main ke Banyuwangi, yang mau lihat ijen boleh mampir di kantor HDI gitu ya. Nah, itu sepenggal dari perusahaan kami. Apa sih yang kami distribusikan? Yang kami distribusikan adalah produk B-product. Jadi kita itu mendistribusikan yang berbau perlebahan gitu ya. Secara produk, teman-teman jangan khawatir bahwa kita sudah punya sertifikasinya gitu ya. Baik itu mulai dari kehalalan dan juga keabsahannya masuk ke Indonesia. Yaitu masuk ke BPOM kita sudah ada, dan terlebih lagi kita sudah masuk dalam daftar MIMS. Jadi daftar di mana tenaga kesehatan itu kalau mau meresepkan obat itu lihatnya ada dalam MIMS, dan kita sudah ada dalam MIMS yang artinya kita sudah teruji secara klinis. Belum lagi juga secara produk kita itu sudah mendapatkan legalitas dari berbagai badan. Ya, itu sepenggal dari company profile dan juga produk kami. Nah, untuk selanjutnya tanpa berlama-lama lagi ya. Oke. Ada? Oke. Tanpa berlama-lama lagi, saya mau mengenalkan sosok yang tadi saya simpan gitu ya, yang sudah saya simpan gitu ya, yang sudah disebutkan oleh kakak tadi adalah Bu Esther Kristianingsi. Halo, selamat pagi Bu Esther. Halo, pagi-pagi. Kita di sini selalu bilangnya selamat pagi ya, Bu Eli ya. Jadi teman-teman jangan bingung ya, biar kita semangat terus. Ya, Bu Esther bolehkah saya di-sharekan tentang CV profile gitu ya? Saya mau bacakan dari CV profile dari Bu Esther ini ya. Oke, nah jadi narasumber kita ini adalah narasumber yang sangat profesional gitu ya di bidangnya. Dia adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak laki-lakinya yang super duper aktif ya, tapi Bu Esther mampu mengatasi sendiri gitu ya. Dan dia adalah mompreneur di HDI. Apa ini mompreneur? Nanti saya akan sebutkan di belakang gitu ya. Mengapa Bu Esther ini sekaligus sebagai ibu rumah tangga tapi juga bisa menjadi mompreneur. Dan yang pasti sebagai narasumber yang profesional, Bu Esther ini sudah memiliki sertifikat sebagai konsultan kesehatan di HDI. Ya, dulu latar belakangnya dari Bu Esther ini pernah menjadi data analyst dan assistant marketing research manager di Frontile Consulting Group tahun 2004 sampai 2007. Wow. Dan yang pastinya yang berhubungan dengan apa yang akan kita bicarakan tentang persiapan tatap muka gitu ya di tengah-tengah Omikron saat ini. Sebagai guru gitu ya, jadi sudah tahu lika-likunya sebagai guru itu apa. Dia adalah mantan guru dari Sekolah Citra Berkat Citra Raya di Tangerang dari tahun 2007 dan sampai tahun 2013. Ya, jadi ini adalah profil dari Bu Esther Kristianingsi. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan waktu dan tempatnya untuk Bu Esther untuk memaparkan tentang persiapan tatap muka di tengah Omikron ini. Silakan Bu Esther. Oke, terima kasih Bu Eli. Selamat pagi sekali lagi buat rekan-rekan semua. Dan saya Esther Kristianingsi ya, kembali kenalan, menyapa. Saya saat ini domisilinya di Tangerang ya, Ibu Bapak semua. Dan baik yang stay tune lewat Google Meet ataupun dari Instagram Live, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua ini sehat gitu ya. Dan saya pribadi berterima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh komunitas Zero Waste untuk kami dari HDI ya, berbagi mengenai apa rahasia yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi pertemuan tatap muka ya anak-anak kita di tengah-tengah nih saat ini Omikronnya naik terus ya Bapak Ibu ya. Nah tentunya para orang tua was-was, para orang tua galau gitu ya. Gimana
anak saya sekolah bagaimana ini? Padahal harus belajar gitu. Nah, ini apakah slide saya sudah muncul, Bapak Ibu? Aman nggak ya? Aman Bu, sudah muncul. Aman ya. Ya, ini judul webinar kita pada malam hari ini yaitu persiapan PTM atau pertemuan tatap muka khususnya untuk anak-anak kita di sekolah di masa Omikron ya Bapak Ibu ya. Tentu saat-saat ini kita kembali dikdukser apalagi buat kita yang tinggal di daerah Jabodetabek, Jawa Barat, Banten melihat angka Omikronnya naik 30.000 gitu ya, 32.000 per hari ini ya Bapak Ibu ya. Dan mau nggak mau masih ada sebagian pertemuan tatap muka yang masih dilaksanakan, mungkin 50% atau ada yang sudah dihentikan sementara karena memang banyak sekali terjadi klaster-klaster Omikron di sekolah-sekolah juga ya, walaupun nggak hanya di sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman memang Bapak Ibu ini kayak seperti makan dua si malakama ya. Anak-anak kita tetap saja butuh ya kembali ke sekolah. Kenapa ya? Setelah hampir 2 tahun dari tahun 2020 Bapak Jokowi mengumumkan kasus COVID yang pertama waktu itu bulan Maret saya ingat. 1 bulan kemudian langsung sekolah ditutup. Semuanya nggak ke sekolah, nggak ke kantor, nggak boleh keluar rumah gitu ya. Dan nyaris hampir 2 tahun anak-anak kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Sempat kemarin sudah mulai turun dan sempat kembali ke sekolah, happy ya, anak-anak kembali ke sekolah. Tapi memang Bapak Ibu, anak-anak kita itu butuh untuk kembali ke sekolah. Kenapa? Bapak Ibu, mau tidak mau, suka tidak suka, selama 2 tahun COVID ini banyak sekali sosialisasi anak-anak kita yang berubah ya. Anak-anak yang tadinya bermain bareng teman-temannya di sekolah, di tempat bermain, di playground dengan nyaman, karena COVID mereka harus di rumah. Akhirnya mereka bersosialisasi lewat dunia maya atau virtual. Mereka ketemu teman-temannya di game, di Roblox gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tentu saja tidak bisa menggantikan kemampuan bersosialisasi manusia yang harus dilakukan secara langsung. Oleh sebab itu anak-anak kita tetap butuh sosialisasi secara langsung. Ya, ketemu langsung sama temannya, kadang harus dorong temannya. Itu tuh butuh banget untuk mereka bisa mengendalikan diri mereka, bagaimana benar-benar rebutan barang, bagaimana mereka benar-benar bisa berbagi dengan teman, itu terjadi di sosialisasi yang dilakukan secara langsung, baik di sekolah maupun di playground ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu memang kita tuh membutuhkan pembelajaran tatap muka. Jadi tetap anak-anak kita itu butuh untuk ketemu gurunya, ketemu temannya di sekolah. Karena ya memang butuh bersosialisasi. Alasan yang kedua, kenapa sih harus PTM? Dan mungkin Kementerian Pendidikan mengambil resiko akhirnya karena memang diakui bahwa kualitas belajar selama 2 tahun ini secara online banyak sekali menurun. Nah, di sini siapa Bapak Ibu yang punya anak kemarin sempat nyicip pembelajaran jarak jauh boleh ngechat. Oh iya, anak saya boleh dichat ya. Mungkin ada yang di IG, mungkin ada yang di room ini boleh Anda chat. Anak Anda pernah mengikuti pembelajaran jarak jauh, gimana rasanya? Bisa fokus nggak belajar selama 2 jam? Duduk di depan laptop, terus anaknya fokus seperti kalau di kelas ada gurunya. Nggak bisa ya Bapak Ibu ya, berbeda pengalamannya. Dan seringkali ya, kita ngalamin sebagai orang tua ya, aduh anaknya ini ada yang tiba-tiba tidur lah, ketiduran lah. Kemudian ada yang maaf, ada yang pakai off cam sehingga gurunya nggak bisa ngelihat anaknya memperhatikan apa enggak. Kadang-kadang malah anak kita ada yang ditinggal aja belajarnya, gurunya nyerangin, dianya ngumpet di bawah meja. Karena memang membosankan Bapak Ibu. Belajar online itu sangat-sangat membosankan. Interaksinya itu nggak dapat. Sehingga kualitas belajarnya turun. Akhirnya
Anak-anak hanya dikasih tugas, ngerjain PR. Kadang-kadang juga kalau anak-anak kita tidak terbiasa mandiri belajar sendiri, ya udahlah asal ngerjain. Sehingga memang pembelajaran langsung secara tatap muka memang tidak bisa dipungkiri kualitas belajarnya jauh lebih baik. Guru lebih enak melihat bagaimana gestur muridnya. Oh, muridku sudah mulai capek. Oh, muridku bosen dengerin saya ngomong. Oh, muridku ternyata tidak bisa fokus, nggak ngerti di bagian ini. Nah, sehingga guru akan lebih mudah membantu murid-muridnya ketika bertemu langsung sama muridnya. Nah, ini yang miss ketika terjadi pembelajaran jarak jauh. Tapi memang Bapak Ibu ya, selama pandemi ini, pembelajaran jarak jauh ini memang yang paling aman. Betul ya? Yang paling aman. Sehingga ya ketika angka COVID-nya mulai turun, langsung dilakukan. Tapi tentu saja ya Bapak Ibu ya, saat anak-anak kita kembali berangkat ke sekolah, ya sebenarnya ada banyak resiko yang harus dihadapi anak-anak kita gitu ya. Sebenarnya resiko kesehatan di sekolahan itu tidak hanya selama COVID. Sebelum COVID pun sekolah adalah tempat transfer berbagai macam virus buat anak-anak kita gitu ya. Contoh, batuk pilek ya, influenza, DBD, itu banyak sekali tertransfer di mana? Di lingkungan sekolah. Nah, cuman bedanya penyakit-penyakit yang sebelumnya itu adalah penyakit-penyakit yang memang sudah umum gitu ya, yang sudah umum, yang orang itu udah ngerti gitu ya, dan bukan virus yang baru. Bedanya ketika saat ini kita ada di dalam masa pandemi, masuk ke sekolah itu berarti menambah satu resiko lagi buat anak-anak kita dan buat guru-gurunya juga. Apa itu? Tentunya rentan terpapar COVID-19, apalagi untuk varian Omikron yang punya kecepatan transfer jauh lebih besar atau lebih cepat daripada varian Delta. Nah, kenapa di sekolah itu rentan? Ya karena rentan kerumunan Bapak Ibu ya. Anak-anak kita, jangankan anak-anak kita saja orang dewasa antri di Indomaret aja lupa harus jaga jarak. Bener nggak? Lupa nggak pakai masker. Nah, apalagi anak-anak kita di sekolahan. Udah saking seneng ketemu sama teman-temannya, sudah lama nggak ketemu teman-temannya ya. Ketemu langsung cipika-cipiki, dorong sana, dorong sini, ketawa, hahaha, hihi gitu ya. Kayak nggak ada COVID. Lupa kalau lagi pandemi. Nah, oleh sebab itu, resiko kesehatan di saat pertemuan tatap muka di era pandemi ini tentu jadi nambah resikonya ya. Jadi kita punya resiko terpapar COVID-19. Dan saat ini memang sudah banyak sekali varian Omikron ini dialami oleh anak-anak karena terpapar di sekolah, sehingga memang sebagian ada yang mulai ditutup lagi, melakukan pembelajaran jarak jauh lagi PJJ via online, khususnya yang Jabodetabek gitu ya. Tapi ada juga yang 50-50, udah nggak 100% lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, tapi memang ini seperti makan buah si malakama sebenarnya ya. Kita mau memilih yang mana sama-sama harus dipilih, dua-duanya sama-sama penting ya. Tentunya kalau memang anak-anak kita, mungkin Bapak Ibu ada di daerah-daerah yang masih belum tinggi Omikronnya, sehingga anak-anak masih harus pertemuan tatap muka atau masih harus pergi ke sekolah seperti biasa Bapak Ibu, kita perlu persiapkan mereka dulu ya. Ada dua persiapan yang perlu kita persiapkan menghadapi pembelajaran tatap muka ini. Yang pertama adalah persiapan mental dan kesiapan dengan adaptasi serta kebiasaan baru. Kenapa kita perlu menyadarkan anak-anak kita, bahkan kita sendiri bahwa sekolahnya sekarang nggak sama dengan waktu sebelum COVID. Ya, tentu yang kedua adalah persiapan fisiknya juga. Karena artinya ada virus-virus baru yang beredar di sekolahan yang nggak sama dengan waktu sebelum masa pandemi gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, apa sih persiapan mental anak yang perlu kita siapkan sama anak-anak kita ya? Mau anak yang usia playgroup, mau anak usia sekolah dasar, mau anak menengah, mau anak sekolah tinggi SMA gitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya prinsipnya sama, hanya cara penyampaiannya saja. Kita perlu siapkan mental anak-anak kita, mengingatkan sama mereka bahwa ada banyak kebiasaan yang akan berubah ketika sudah masuk ke sekolah. Misalkan kalau waktu PJJ mereka nggak perlu memakan waktu di perjalanan gitu ya. Misalkan kalau kita yang di kota besar gitu ya, dari rumah sampai ke sekolah butuh waktu 30 menit, 20 sampai 30 menit. Artinya mereka harus bangun lebih awal kalau mau pergi ke sekolah. Nah, selama 2 tahun online kan mereka nggak usah bangun secepat itu. Nah, ini kita perlu kembali membiasakan ya, bangun lebih pagi, persiapan belajarnya juga lebih banyak. Misalkan kamu udah siapin buku-bukumu belum, Dek? Kalau misalkan waktu belajar online nggak usah nyiapin buku, kenapa? Ketinggalan pulpennya, tinggal lari di kamar sebelah gitu ya, diambil. Tapi ketika sudah masuk ke sekolah nggak boleh ada yang ketinggalan. Ketinggalan kotak pensilnya nggak bisa ngerjain di sekolahan gitu ya. Jadi persiapannya lebih banyak. Mesti sarapan dulu. Nah, ini kebiasaan-kebiasaannya mulai berubah. Kemudian kita juga perlu menyiapkan mereka supaya mereka itu nyaman ketemu sama banyak orang. Misalkan waktu turun dari mobil atau dari motor ya, ketemu sama teman-temannya di pintu gerbang, ketemu sama gurunya. Kalau mungkin selama 2 tahun nih kita biasa jaga mereka di dalam rumah, diinfoin, jangan ketemu sama orang ya, hati-hati ya, jaga jarak sama orang ya. Sehingga anak-anak kita secara nggak sadar terekam di memori mereka bahwa aduh kalau ketemu sama orang banyak itu bahaya. Mereka bisa jadi takut pergi ke sekolah. Kenapa? Aduh aku nanti ketemu banyak orang. Nah ini kita perlu siapin dulu kalau memang kita sebelumnya sudah istilahnya mengajarkan kepada mereka hati-hati ya kalau ada kerumunan banyak orang jangan deket-deket. Nah gitu ya. Kita perlu ingatkan, Dek nggak usah takut sekarang ini COVID-nya udah turun. Kamu ke sekolah biasa aja, tapi tetap harus prokes. Maskernya nggak boleh lepas. Nah, jadi kita tetap mengingatkan bahwa mereka boleh tetap nyaman ketemu teman-temannya, ketemu gurunya, tapi harus tetap waspada. Ya, kemudian diskusikan ya, diskusi. Jadi bukan kita ngasih perintah, diskusi, ajak ngobrol anak-anak kita tentang perasaannya. Jadi waktu pulang dari sekolah, jangan langsung ditanya, hari ini belajar apa? Wah, jangan ya. Jadi waktu mereka pulang sekolah yang kita tanya, kamu gimana hari ini Dek? Seneng gak di sekolah? Perasaannya dulu. Misalkan, aduh mah, nggak enak mah di sekolah katanya. Capek, enakan di rumah. Nah, kita jadi tahu ya, oh ternyata dia nggak terlalu enjoy di sekolahan. Jadi kita bisa, oh kenapa capek? Iya kamu udah lama soalnya ya nggak lari-lari di lapangan ya katanya gitu. Gak apa-apa Dek, latihan Dek, tapi kan seneng kan ketemu sama Louis, ketemu sama Rico, misalkan kita sebut nama teman-teman anak-anak kita ya. Ya sih Mas seneng. Nah jadi tanyakan perasaan dan pengalaman yang dilakukan. Supaya mereka nyaman dulu, supaya mereka happy dulu gitu ya. Dan kalau misalkan mereka bilang, aduh Ma aku udah lama gak ketemu Louis, kok jadi berubah ya Louis ya, misalkan gitu. Louis jadi tinggi mah, Louis jadi gede badannya. Nah itu bisa ya, mereka ada muncul kayak perasaan aneh, canggung sama temannya. Mungkin selama 1 tahun gak pernah ngobrol terus canggung sama teman dekatnya. Atau mereka ada takut, cemas. Ternyata mah tadi tuh Louis bersin-bersin di sekolahan, aku takut. Nah gitu ya. Dan jangan melakukan judgement apa-apa. Jadi misalkan kalau dia gak enjoy ya jangan dimarahin. Bapak Ibu, pahami dulu, oh gitu ya, kenapa si Louis bersin-bersin? Gak tahu, tapi tadi aku udah ngomong sama Miss. Oh gak apa-apa, nanti pasti sudah ditanganin sama Missmu. Kalau misalkan Missnya sakit, nanti gak usah masuk, gak apa-apa. Nah jadi kita menanyakan perasaan mereka gitu ya. Pengalaman yang mereka rasakan di sekolah. Sehingga mereka enjoy, setiap hari itu dulu. Bikin mereka enjoy dulu di sekolahan. Nah kemudian kita sebagai orang tua,
Banyak juga loh orang tua yang stres waktu anaknya PTM. Kenapa? Iya khawatir. Nah ya khawatir seperti yang tadi. Khawatir anaknya nggak bisa jaga prokes lah ya. Khawatir anaknya kecapean, khawatir anaknya terpapar COVID. Nah jangan ya Bapak Ibu ya. Tentu kita perlu tenang sama happy. Kenapa? Pasti sekolahan sudah menyiapkan yang terbaik. Sarana prasarananya, sterilitas ruangannya, tentu pihak sekolah sudah mempersiapkannya. Ya, jadi percayalah kepada sekolah yang Anda sudah pilih bahwa sekolah akan memberikan yang terbaik, perlindungan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, kemudian pengetahuan yang benar. Nah, jangan sampai kita sebagai orang tua termakan hoax yang banyak beredar sehingga kita jadi parno. Jangan ya. Milikilah pengetahuan yang benar tentang COVID-19, tentang Omikron itu seperti apa, tentang penanganannya bagaimana gitu ya. Jadi kita perlu tahu kalau Omikron COVID-19 ini adalah penyakit infeksius karena virus gitu. Lah kemudian seganas apa? Nah kita juga perlu tahu ya, cari pengetahuan-pengetahuan yang benar, webinar-webinar tentang kesehatan yang bisa dipercaya gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita itu punya positive thinking atau pikiran yang baik. Waktu kita ngelepas anak kita ke sekolah, hati kita tenang. Kenapa? Karena kita berpikir positif dan karena kita tahu bahwa oh anak aku sudah punya imun tubuh yang bagus. Oh anak aku pasti dijaga sama guru-gurunya. Nah, oh saya sudah mengingatkan anak-anak saya dari rumah. Ya. Kemudian kadang-kadang kita nanti akan menghadapi konflik dengan anak-anak ketika anak-anak tidak bisa sejalan dengan maunya kita. Misalkan harus bangun pagi, mereka maunya bangun siang gitu ya. Itu bikin kita emosi ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kita juga perlu bisa ngobrol itu sesuai kepribadian anak-anak kita. Pahami, anak saya ini tipikalnya apa? Sehingga saya bisa memotivasi dia untuk pergi ke sekolah yang cocok sama dia gitu. Misalkan gini Bapak Ibu, enggak semua anak-anak itu tertarik ke sekolah untuk belajar, enggak. Ya. Kalau misalkan Anda punya anak yang heboh, rame, yang suka main sama temennya, Anda punya anak yang suka berteman gitu ya, istilahnya sanguin gitu ya, ekstrovert anaknya. Bapak Ibu bisa menjelaskan atau memotivasi anak Anda untuk berangkat ke sekolah, bilang bahwa Dedek, ayo siap-siap tidurnya yang cepet ya malam ini ya, karena besok pagi kamu ke sekolah ketemu sama teman-temanmu, pasti seru kamu main sama teman-temanmu, nanti kamu ketemu sama miss kesayanganmu. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan anak kita senangnya berteman, kita ngomong besok kamu belajar sama gurumu, nanti seru baca buku di perpustakaan sekolah sama gurumu. Tapi anak kita tuh senangnya berteman. Waduh, dia bisa males ke sekolah. Gak mau mah, aku di rumah aja. Enakan di rumah kata dia gitu. Karena dia memang gak terlalu suka belajar misalkan. Nah, pahami kepribadiannya. Tapi kalau anak Anda misalkan nih, tipikalnya introvert gitu ya. Introvert itu pemalu, gak terlalu suka berteman, lebih senang menyendiri gitu ya. Lebih senang belajar, kadang-kadang anak introvert itu seperti itu, baca buku. Nah kita bisa memotivasi mereka pergi ke sekolah seperti apa? Oh Dek, besok kamu berangkat ke sekolah, kamu bisa main ke perpustakaan lagi loh, baca buku banyak lagi loh. Wah seperti itu. Jadi kita ini bisa memotivasi anak kita itu sesuai dengan kepribadian dia. Matching jadinya ya, bukan seperti maunya kita. Kita maunya anak pergi ke sekolah supaya belajar, maunya kita ya. Tapi kan anak kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Anak kita kan kalau udah dengar belajar, aduh stres. Kalau memang tipikal anaknya itu yang suka main, suka ketemu teman, ya dia stres kalau dibilang, ayo kamu besok belajar di sekolah. Tapi beda kalau misalkan bilang, kamu besok ketemu sama teman-temanmu, sama ketemu gurumu yang seru itu loh. Dia akan berangkat ke sekolah dengan sukacita. Walaupun sampai di sekolah dia harus belajar, ya nggak apa-apa. Kan kamu belajar sama teman-temanmu, seru. Nah, kita bisa sampaikan itu kepada anak kita yang tipikalnya ekstrovert atau sanguin.
Ya, kalau sama anak yang introvert ya, Anda sesuaikan ya kesukaan anak Anda apa. Ini kita bisa menyesuaikan. Oleh sebab itu memang kita perlu tahu kepribadian anak kita ya. Nanti bisa kapan-kapan kita ngomongin tentang kepribadian anak ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah ini mental yang perlu kita siapkan di diri kita sendiri dulu sebagai mami, sebagai papa gitu ya, supaya anak-anak kita bisa berangkat ke sekolah dan kita bisa mengantar mereka dengan tenang dan happy gitu. Nah, sekarang tentu yang nggak kalah penting dan sangat-sangat menentukan ketika anak-anak kita memang harus pergi ke sekolah ya Bapak Ibu ya, adalah fisiknya. Siapkan fisik anak kita. Kenapa? Supaya punya imun tubuh ya, imun. Kenapa Bapak Ibu imun ini penting? Karena imun inilah perisai yang diberikan oleh Tuhan buat kita manusia menghadapi sebenarnya semua jenis penyakit termasuk COVID. Ya. Ini Departemen Kesehatan mempunyai 6 panduan ya, 6 panduan dasar dalam menjaga kesehatan anak-anak ya, khususnya di masa pandemi. Anda boleh screenshot, tapi nanti juga akan di-share materi ini di Telegram ya Bapak Ibu. Yang pertama, konsumsi asupan bergizi. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa sih konsumsi asupan bergizi itu penting untuk imun. Ya. Kemudian yang kedua, kurangi asupan yang bergula tinggi, yang manis-manis. Tapi justru ganti gulanya dengan madu. Ya, kenapa? Nah, nanti juga ada ya. Kemudian lakukan vaksin. Jadi anak-anak kita itu sekarang sudah mulai bisa vaksin ya, untuk yang umur 6 tahun sampai 12 tahun udah bisa vaksin. Nah, lakukan vaksinnya Bapak Ibu, jangan ditunda-tunda. Karena penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi yang sesuai jadwal, nggak cuma vaksin COVID sebenarnya, semua vaksin, cacar kek, DPT kek, ya, lakukan semua vaksinasi itu supaya imun tubuh anak kita jadi baik, dan ketika harus ketemu virusnya, badannya udah siap. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana sistem kekebalan tubuh ini bekerja. Kemudian yang keempat, perhatikan jam tidur anak-anak kita. Hati-hati ketika di rumah online main game, kalau kita nggak memantau dan memastikan istirahatnya, mereka bisa bablas anak-anak kita ini. Mereka bisa tahan sampai malam ya. Jadi pastikan punya waktu tidur yang teratur minimal 8 sampai 9 jam satu hari Bapak Ibu ya. Untuk anak di bawah 12 tahun sampai 12 tahun ya. 8 sampai 9 jam sehari. Supaya apa? Supaya regenerasi sel tubuhnya bagus. Sehingga imunnya bisa baik. Biasakan rajin cuci tangan. Nah, ini ya. Ini kebiasaan yang kelihatannya sepele tapi sangat-sangat penting di masa pandemi. Pokoknya dikit-dikit cuci tangan. Habis pegang handphone, mau makan buah, suruh cuci tangan dulu. Mau makan kue, cuci tangan dulu. Gitu ya. Ada nyemil, cuci tangan dulu. Dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan. Apalagi kalau dari luar ya, ganti baju, cuci kaki segala macam, biasakan cuci tangan. Karena virus COVID ini sebenarnya bisa hancur dengan deterjen jika diusap 20 detik. Nah, dan kebanyakan virusnya masuk dari tangan. Oleh sebab itu cuci tangan itu penting. Dan mendorong agar aktif bermain untuk mengolah fisik. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu masih punya lingkungan yang anak-anak kita bisa lari-lari, izinkan mereka lari-lari ya. Jangan terlalu disuruh di dalam rumah terus. Tentu diawasin supaya nggak berkerumun. Karena olahraga penting. Ya, kalau memang Bapak Ibu punya alat-alat olahraga di rumah boleh, misalkan sepeda statis atau apa itu ya, yang trek buat jalan itu boleh ya. Atau anak-anak diajak jogging tiap pagi 30 menit atau sore keliling di sekitar rumah ya Bapak Ibu ya, supaya apa? Supaya metabolisme tubuhnya lebih lancar. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya. 6 panduan kesehatan anak yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan ya. Dan tentunya
kenapa sih dokter-dokter anak itu menyarankan 6 ini gitu ya Bapak Ibu ya. Tentu kita sebagai orang tua perlu tahu dulu ya. Ini yang saya mau bagi dengan Bapak Ibu semua di sini mengenai tentang kekebalan tubuh itu gimana sih cara kerjanya. Jujur saya ibu 2 anak, dari dulu sebelum zaman COVID pun saya itu pusing sama urusan sakitnya anak. Betul? Akhirnya saya mempelajari gimana sih cara ningkatin daya tahan tubuh anak. Karena saya sendiri gak kepengen anak saya tuh bolak-balik makan obat terus gitu ya. Akhirnya saya mempelajari tentang kekebalan tubuh ini seperti apa. Ternyata untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imun anak-anak kita, nutrisi itu kunci utama Bapak Ibu dalam meningkatkan imun tubuh anak. Status gizi anak yang kurang baik jadi faktor resiko buat anak ini rentan terjangkit penyakit-penyakit infeksi kayak DBD ya, kayak tipes, COVID, itu penyakit-penyakit infeksi. Dan imun tubuh ini sangat erat kaitannya dengan kecukupan gizinya, nutrisi anak itu. Dan jangan dikira Bapak Ibu kelihatannya anaknya gemuk. Dipikir anak gemuk itu nutrisinya cukup. Enggak ternyata. Ya, enggak. Jadi banyak saat ini anak-anak kita itu kelihatannya gemuk-gemuk, gemil-gemil gitu ya. Orang tuanya punya duit, nasi makan banyak, tapi sebenarnya yang dimakan itu bukan makanan yang bergizi. Nanti saya tunjukkan gimana sih makanan bergizi itu, ya. Nah, sebelumnya saya mau cerita kepada Bapak Ibu dulu. Mekanisme pembentukan kekebalan tubuh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerti mekanisme simple ini ya, ini akan sangat-sangat membantu kita dalam menjaga keluarga kita sebenarnya nggak cuma dari COVID saja, tapi hampir semua penyakit itu kuncinya di sini ya, di kedokteran. Oleh sebab itu, kenapa kunci orang mau sehat itu daya tahan tubuh atau kekebalan tubuhnya harus bagus dulu. Nah, ini saya cerita sedikit ya bagaimana cara kerja tubuh kita ini merespon bakteri-bakteri, virus-virus yang masuk gitu ya. Nah, ini slide saya aman ya? Diterima Bapak Ibu semua ya? Aman Bu. Sip. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang ditanyakan boleh langsung di chat ya. Di kolom chat atau mungkin ada yang di IG juga mau nanya, nanti dibantu Mbak Siska pantau, nanti saya jawab setelah selesai saya sharing ini ya. Nah, ini mekanisme pembentukan kekebalan tubuh ya. Bapak Ibu, di sini ada garis dari atas ke bawah. Ini batas tubuh kita dari dunia luar ya. Yang sebelah kiri ini luar tubuh ya. Dan yang di sebelah kanan garis ini dalam tubuh. Ya, jadi garis ini kulit misalkan. Emang batasnya tubuh kita dengan dunia luar itu apa? Kulit. Ya. Nah, di luar tubuh kita itu banyak sekali benda-benda, binatang-binatang, bakteri-bakteri, jamur, virus gitu ya Bapak Ibu ya. Yang berterbangan atau nempel di benda-benda di luar tubuh kita. Ya, istilahnya patogen kalau di bahasa kedokteran ya. Misalkan bakteri, virus gitu ya. Nah, patogen-patogen ini nih. Nah, yang bulat-bulat ini ya Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Bulat-bulat ini bisa masuk enggak? Bisa. Misalkan kulit kita ada luka, maka masuklah si patogen ini. Atau terhirup di hidung. Di dalam hidung kita itu ada rambut-rambut yang dia itu memang punya lubang-lubang pori-pori yang memang masuk nyambung ke pembuluh-pembuluh darah. Ya. Atau lewat tenggorokan di mulut atau lewat lubang yang di mata. Nah, makanya waktu di pandemi dibilang dilarang pegang muka, kucek-kucek mata, gosok-gosok hidung ya. Karena patogen-patogen itu mau virus, mau bakteri bisa masuk. Nah, ketika dia masuk nembus ke dalam tubuh kita, ya, patogen itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Tuhan itu sudah kasih yang namanya respon imun. Ini.
Jadi tubuh kita itu sudah dikasih respon imun atau respon kekebalan tubuh. Ya. Ketika si patogen-patogen ini masuk, respon imun kita ada 2. Tubuh kita itu akan merespon. Kalau dia kenal atau spesifik atau mengenali yang masuk gitu ya. Misalkan masuk virus cacar misalkan. Karena kita dulu sudah pernah divaksin sama cacar, makanya sel kita kenal nih, oh yang masuk virus cacar. Itu pentingnya vaksin. Jadi diperkenalkan dulu sama sel-sel antibodi. Yang bekerja adalah sel antibodi dan sel imunitas. Namanya sel T. 2 sel ini akan langsung menghajar si virus cacarnya. Karena dia udah tahu, oh virus cacar ini bentuk kimianya itu seperti ini, kelemahannya begini nih. Senjatanya pakai ini nih. Nah, kira-kira begitu ya. Ditembak pakai senjata yang ini. Nah, makanya sel imun kita akan menembak. Dek, kalah virusnya. Nah, itu fungsinya vaksin. Ya, Bapak Ibu ya. Supaya sel imun kita kenal sama virus yang divaksinkan. Misalkan vaksin COVID. Nah, sel imun kita ketika dimasukin kan vaksin itu sebenarnya kan virus yang dilemahkan. Jadi sudah kenal, oh virus COVID itu tuh kayak gini ya. Nah, kemudian sel imunnya kenal, oh berarti senjatanya harusnya pakai ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau dikenali sama sel imun kita, maka akan langsung dilumpuhkan istilahnya ya. Lumpuhkan oleh antibodi sesuai dengan kelemahan dari virus atau bakteri itu. Nah, kalau nggak dikenali gimana Bu? Misalkan nih, oh aku nggak pernah vaksin DBD, misalkan kayak gitu. Nah, Tuhan itu kasih sel lagi ya, namanya sel makrofag dan NKF ya, natural killer. Jadi kita itu di tubuh itu punya sel pembunuh sebenarnya. Ya, itu namanya sel darah putih ya. Yang dia itu bekerja, nama sistemnya itu fagositosis. Jadi fagositosis itu, ini gambarnya kayak gini nih Bapak Ibu. Bapak Ibu kelihatan nggak nih bulat yang saya ituin ya, yang jalan-jalan ya. Jadi ini sel fagosit, bisa sel makrofag ya. Nah kemudian ada bakteri ini kecil yang hitam ini, atau virus gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika ada benda asing, sel fagosit kita ini, makrofag atau NKF itu tadi, dia akan datengin virusnya, kemudian dicaplok sama dia, dicaplok, jadi dimakan. Makanya disebutnya natural killer. Fungsi fagositosis ini secara alami terjadi di tubuh kita tanpa kita itu memerintahkan dari otak itu enggak. Jadi ini refleks. Nah, masalahnya ketika nutrisinya kurang, Bapak Ibu, fungsi ini enggak jalan. Jadi kenapa sih sekarang itu kok banyak orang gampang sakit? Fungsi ini enggak jalan. Kenapa sih anak saya gampang flu? Fungsi ini enggak jalan. Karena nutrisinya enggak cukup. Gitu. Jadi sel killer ini nggak bekerja sesuai dengan tugas dia. Ya, saat ini banyak sekali fungsi-fungsi sel di tubuh kita itu yang nggak bekerja sesuai dengan tugasnya. Karena orang zaman sekarang nutrisinya kurang. Walaupun makanannya mahal-mahal Bapak Ibu. Ya, nutrisinya kurang. Nah, setelah dicaplok maka akan dirusak virusnya ini sehingga dibunuh, matilah si virus itu. Ya, itu namanya proses fagositosis. Kalau proses ini tidak terjadi Bapak Ibu, yang terjadi adalah inflamasi atau peradangan, ya sakit itu tadi gitu ya. Jadi demam gitu ya. Nah, ini mekanisme pembentukan kekebalan tubuh Bapak Ibu yang kita perlu sadari. Nah, berbicara tentang nutrisi, seringkali pola makan kita saat ini paling banyak nutrisinya justru ada di makronutrien atau nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Tubuh kita itu butuh 2 jenis nutrisi setiap harinya. Ya, setiap harinya.
Yang pertama makronutrien. Makronutrien itu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Ya, apa itu? Karbohidrat. Karbohidrat ini sumber energi ya, supaya kita bisa gerak, bisa aktivitas, bisa mikir gitu ya. Itu butuh karbohidrat. Itu ada di nasi, roti, kentang, ubi ya Bapak Ibu ya. Sama gula. Ya. Kemudian butuh protein. Protein ini adalah zat pembangun sel dan jaringan pengatur metabolisme tubuh. Nah, ini juga ya. Kemudian ada lemak. Lemak ini banyak karena lemak ini fungsinya selain untuk energi, dia juga pelarut vitamin. Ya, vitamin dan mineral sama air. Nah, kemudian ada mikronutrien juga ya. Nah, contoh beberapa mineral yang dibutuhkan ya. Saya mau ajak Anda ngelihat betapa pentingnya mineral-mineral ini dipenuhi di dalam tubuh anak-anak kita. Setiap hari, bukan cuma sekali-sekali ya. Anda lihat ya beberapa mineral, kalsium, magnesium, zat besi, zinc gitu ya, selenium, natrium. Anda kalau lihat ya fungsi-fungsinya. Ini sebagian besar ya selain untuk membangun untuk metabolisme tubuh, tapi juga untuk kekebalan tubuh ya. Bisa didapat di berbagai macam jenis makanan kita, sebenarnya ini salah satu contohnya saja. Kemudian vitamin. Nah, ini untuk anak 1 sampai 3 tahun ya kebutuhannya ya. Kalau di atas ini gimana Bu? Ya berarti dinaikkan saja dosisnya ya. Pasti lebih banyak kalau badannya lebih gede. Anda kalau lihat juga ya, ini vitamin-vitamin A, B ada B1, B2, B3, B6, B9, B12. Ada vitamin C, D, E, K gitu ya. Kalau kita lihat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk syaraf, melindungi sel, fungsi syaraf, kekebalan tubuh, hampir semuanya itu untuk sistem kekebalan tubuh. Dan ini dibutuhkan semua. Bukan cuman hari Senin vitamin A butuhnya, hari Rebo vitamin B. Enggak Bapak Ibu ya. Setiap hari tubuh kita itu butuh semua vitamin ini. Makanya kenapa kita perlu makan itu gizi seimbang. Seimbang itu harus komplit tapi kecil-kecil. Sedikit-sedikit. Karena kebutuhannya memang nggak banyak. Bukan salah satu tapi gede gitu ya. Bukan, itu kalau Anda sakit baru butuh salah satu vitamin yang mana yang dibutuhkan gitu. Nah ini waktu saya lihat tentang nutrisi ini, saya jadi mikir ada nggak makanan sekomplit itu? Karena kalau dilihat ya Bapak Ibu ya, kita itu perlu masak setiap hari. Saya mesti masak wortel, kentang, telur, ayam, filet, brokoli, dicampur jadi satu. Ya tiap hari masaknya sop aja. Bosen ya Bapak Ibu ya. Nah ini makanya jadi ibu itu luar biasa karena harus mampu meracik makanan-makanan ini supaya nutrisinya komplit sesuai dengan kebutuhan tubuh anak-anak kita ya. Ada nggak sih makanan yang mengandung itu semua? Nah ini pertanyaan dulu waktu saya anak saya masih umur 2,5 tahun dan dia itu milih makanan, nggak doyan sayur. Ayo siapa di sini yang punya masalah seperti saya? Anaknya susah makan sayur, maunya makan nugget aja, sosis aja, fried chicken aja. Ah, boleh. Ya, boleh dicet. Iya, ini saya nih, waduh. Ya, senasib kita ya. Ini kayaknya memang keluhan ibu-ibu sedunia. Anaknya seperti itu. Sehingga saya butuh makanan yang komplit nutrisinya tuh ada nggak sih? Ternyata ada Bapak Ibu. Karena kalau kita bisa memberikan makanan yang seperti itu setiap hari kepada anak kita, maka kekebalan tubuh anak-anak kita pasti akan bagus. Mau ngadepin semua virus pun juga lebih kuat tubuhnya gitu ya. Bukan berarti nggak bisa sakit ya Bapak Ibu ya. Tetap bisa sakit tapi pasti jarang. Dan lebih cepat pulih. Nggak ambruk banget gitu, enggak. Nah, ternyata ada Bapak Ibu. Yaitu produk perlebahan atau produk-produk yang dihasilkan dari lebah. Seperti madu, polen, propolis gitu ya. Royal jelly. Jadi banyak sekali jurnal dan penelitian menunjukkan di produk untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini jurnal-jurnalnya yang saya tunjukkan gitu ya. Nanti
mungkin teman-teman Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Buat COVID juga banyak penelitiannya. Ya, HDI menyediakan suplemen untuk anak-anak dan juga dewasa. Ya, yang pertama adalah polen. Polen itu serbuk sarinya bunga ya Bapak Ibu ya, yang diambil oleh lebah ini. Nah ini ya, ada 2 jenis ya. Ini untuk anak-anak ya, namanya Kids Tree. Kids Tree ini untuk anak 2 tahun sampai 12 tahun, sama honeybee pollen. Ini untuk 6 sampai 12 6 bulan sudah bisa kalau honeybee pollen ini. Rasanya manis, tablet kunyah Bapak Ibu, dan yang luar biasa adalah suplemen ini nggak pakai bahan pengawet, nggak pakai pemanis ya. Jadi murni produk lebah dan punya kandungan sebanyak ini. Nah, jadi punya mineral, vitamin itu tadi komplit ya Bapak Ibu ya. Sehingga setiap hari ketika kita berikan ini kepada anak-anak kita, itu sangat-sangat membantu kebutuhan dari nutrisinya. Kemudian yang kedua adalah madunya, ya, madu dari clover honey. Beda dengan madu yang lain, kenapa? Karena madu kita punya nilai HMF 16,34 dan aman untuk diabetes karena punya indeks insulin 49 dan indeks glikemiknya 53, jadi rendah ya. Kemudian punya diastase number 16,75, jadi sangat tinggi enzimnya. Ada bipolennya dan kadar airnya 17,1%. Serta sudah diuji klinis free botulism, ya, tidak mengandung bakteri botulisme. Jadi buat anak-anak ini sangat bagus untuk pernafasan, misalkan anak-anak batuk pilek. Nah, atau kalau misalkan COVID seperti ini, buat pasien COVID, ini sangat membantu ya supaya pernafasannya lancar. Nah, ini kalau diputar-putar bisa seperti ini Bapak Ibu. Ya, membentuk sarang lebah. Kemudian untuk kita yang dewasa ini juga membantu untuk MAH kronis, ya. Ini juga untuk pencernaan anak-anak sangat bagus sekali. Dan yang ketiga adalah ini antivirus antibakteri kita yang viral banget dan selama COVID ini dipakai di Wisma Atlet, dipakai oleh dokter-dokter ya, namanya Propoelix. Ini adalah ekstrak bipropolis antioksidan tinggi yang dipakai untuk imun booster dan aman bagi ginjal, melindungi liver, hati, dan melindungi jantung. Nah, mungkin itu yang saya bisa sharingkan ya Bu Eli. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Nanti sambil saya baca kalau ada pertanyaan, saya serahkan kembali kepada Bu Eli. Oke, thank you. Terima kasih buat Bu Esther, buat pemaparannya bagaimana kita semua bisa menyiapkan anak-anak kita untuk siap gitu ya menghadapi proses pembelajaran tatap muka gitu ya Bu Esther. Terima kasih info yang sangat-sangat berguna untuk para ibu-ibu semuanya, karena pastinya pada ini semua bingung gitu ya, aduh gimana nih PTM bisa nggak gitu ya. Oke, nah kita langsung aja sambil boleh nih teman-teman mengajukan pertanyaan via chat atau kalau mau voice juga boleh untuk mengajukan pertanyaan. Nah, untuk semua yang hadir pada malam hari ini, baik itu di IG Live atau teman-teman yang bergabung dalam Telegram dalam ini grup Zero Waste itu tadi akan mendapatkan gift voucher gitu ya dari PT HDI.
gift voucher ini dapat berupa mendapatkan kartu diskon selama 1 tahun. Ya, kita memiliki hak penuh selama 1 tahun. Potongan harga 10-15% di setiap pembelian. Dan yang penting adalah konsultasi gratis dengan siapa? Dengan apoteker atau dokter HDI. Jadi nanti bisa menghubungi Grace di nomor WA ini untuk kasih tahu nih gimana sih caranya. Jadi cukup di screenshot ini aja, kemudian bisa ditunjukkan ke nomor tersebut atas nama Grace. Bagaimana sih cara mendapatkan kartu diskon? Bagaimana sih nantinya mendapatkan potongan harga dan bagaimana mendapatkan konsultasi gratis? Nah, kartu diskon itu nanti akan berguna sebagai apa? Yang pertama, sebagai konsumen. Sebagai konsumen nantinya secara otomatis kita akan mendapatkan harga spesial, yaitu mendapatkan selisih harga sekitar 10-15% dari harga retail. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai konsumen dengan kartu diskon yang kita miliki, kita akan memiliki garansi produknya itu pasti asli. Karena apa? Karena akan didistribusikan langsung dari kantor HDI, ya, dan fresh gitu ya, dengan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, yang seperti tadi saya utarakan bahwa dari kartu diskon ini nanti bisa mendapatkan free health konsultasi kesehatan baik dari dokter maupun dari apoteker. Kemudian yang keempat, ini mendapatkan konsultasi di bidang kecantikan, karena memang kita bukan cuma saja tentang produk kesehatan, tapi kita juga berkecimpung dalam dunia kecantikan. Oleh siapa? Yang pastinya adalah oleh profesional di bidang kecantikan, karena semua konsultannya sudah dibekali sebagai Smart Skin Advisor. Kemudian sebagai konsumen kita juga akan memiliki kesempatan untuk berbagi dengan kaum duafa, kaum yang kurang mampu gitu ya. Kenapa? Karena HDI memiliki sebuah komunitas di mana bisa memberikan sedikit hasilnya untuk yang tidak mampu, anak-anak yang tidak mampu. Tapi ternyata kartu diskonnya itu tidak hanya berhenti sebagai fasilitas bagi kita konsumen, tetapi bisa bergerak lebih jauh lagi di mana kita bisa membantu untuk men-sharingkan kesehatan lebih lanjut terhadap keluarga, teman-teman, orang-orang di sekeliling kita. Maka kita sudah masuk ke dalam tahapan sebagai reseller gitu ya. Nah, apa yang didapatkan bagi reseller? Reseller akan mendapatkan bagi hasil 10-15% dari harga yang tertera ya. Kemudian akan mendapatkan konsultasi bisnis. Nah, kalau tadi sudah mendapatkan konsultasi kesehatan dan kecantikan, pada tahap reseller ini akan mendapatkan konsultasi bisnis oleh mentor-mentor yang tentunya sudah handal. Nah, teman-teman di sini saya pastikan bahwa HDI adalah sudah memiliki ini secara syariah itu ada gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Kemudian lebih lanjut lagi dari kartu diskon itu selain menjadi konsumen dan reseller akan bisa menjadi pebisnis profesional. Di bidang ini kita nawarkan sebagai networker. Nah, apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah bagi hasil 5% dari omset grup gitu ya. Kemudian kita akan mendapatkan trip-trip internasional yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian kita juga akan mendapatkan royalti dan stakeholder. Kemudian kita juga tentunya akan mendapatkan bisnis konsultasi. Teman-teman yang ada dalam ruangan ini maupun dalam Insta Live, jangan khawatir, jangan bingung. Kalau yang mengalami kebingungan segera hubungi Ibu Grace gitu ya di nomor yang ini tadi. Dalam gift voucher ini tadi. Gift vouchernya ini berlaku sampai kapan? Khusus untuk teman-teman yang bergabung dalam Zero Waste ini, gift voucher ini bisa ditunjukkan ke Grace sampai di akhir bulan ini, gitu ya, untuk dipakai mendapatkan kesempatan mendapatkan benefit dari konsumen, reseller ataupun sebagai pebisnis jaringannya. Nah, tadi Bu Esther sudah menceritakan tentang asupan gizi, gitu ya. Perlunya asupan gizi yang lengkap untuk melindungi si buah hati dari paparan virus, terutama di masa PTM ini, di mana Omikron masih ada tapi diwajibkan untuk sekolah tatap muka. Nah, ini ada promo menarik yang kami tawarkan dari PT HDI, yaitu proteksi anak yang pertama isinya Clover Honey dan Honey Bee Pollen itu yang 408.000 khusus untuk semua peserta
dan grup di Telegram akan mendapatkan spesial diskon, yaitu sebesar 15%, jadinya tinggal 338.000. Atau mau option yang kedua, proteksi anak kedua, isinya adalah Clover Honey yang 1/4 dan Kids Tree gitu ya. Ini untuk anak yang 2 sampai 12 tahun. Kalau proteksi anak pertama tadi usia 6 sampai 2 tahun. Harganya sama, mendapatkan potongan 15% dari 528.000 menjadi 438.000. Dan yang proteksi anak ketiga, jika punya anak yang lengkap dari umur 6 bulan sampai di umur 12 tahun, bisa membeli paket komplit ini gitu ya. Isinya Clover Honey yang 1/4, Honey Bee Pollen, dan Kids Tree. Sama mendapatkan potongan 15% dari 707.000 menjadi 587.000. Nah, ada spesial promo tambahan yaitu Hot Deal gitu ya. Kenapa? Kalau tadi hanya mendapatkan potongan sebesar 15%, kali ini paket yang kami tawarkan dari perusahaan ini itu mendapatkan free product, yaitu Clover Honey yang 0,5 kilo gitu ya. Dan enaknya lagi, paket ini bukan saja untuk anak-anak saja, untuk tatap muka, tapi juga bisa dipakai orang tuanya untuk menjaga stamina, daya tahan tubuh yang juga mungkin work from office gitu ya, sudah kembali lagi ke kantor, ini bisa dipakai. Jadi paketnya lengkap, segera hubungi Ibu Grace untuk mendapatkan paket yang limited edition ini. Nah, jika mungkin teman-teman yang membutuhkan untuk paket COVID, itu jangan khawatir gitu ya. Di HDI sangat ada produknya yang membantu untuk proses pemulihannya semakin cepat. Dari harga 2.296 untuk pasien COVID ini tinggal 1.654 dengan mendapatkan produk lengkap dan ada free Pollenergy-nya. Dan yang paling ini sekarang ini lagi boom gitu ya, yang lagi diminati itu adalah ini spesial untuk tenggorokan. Teman-teman, kalau kita tahu yang dipaparkan oleh Bu Esther tadi bahwa virus itu masuknya ke rongga gitu ya, mulai dari mata, hidung, dan tenggorokan dan mulut gitu ya. Nah, sekarang saatnya produk HDI ini bisa menjaga dari rongga mulut kita. Kenapa? Paket tenggorokan sehat ini itu terdiri dari kita sebutnya ini propolis toothpaste, mengandung propolis, kemudian ada mouthwash yang kandungannya juga propolis, yang tentunya kita tahu ini adalah antivirus yang alami, dan pastinya ada permen prolis, kandungan propoelitnya itu bisa membantu kita untuk membunuh virus yang ada di rongga mulut dan di saluran tenggorokan kita. Jadi teman-teman yang mau memberikan hampers anggota keluarganya di masa Valentine ini gitu ya, atau yang Imlek walaupun sudah berakhir di kemarin, mau memberikan untuk keluarga temannya, itu bisa memilih paket ini karena sangat ekonomis, yaitu hanya 206.000 ya, tapi bisa untuk menjaga kesehatan kita. Dan satu lagi, produk-produk ini semua yang kami tawarkan bisa menghubungi Grace Alfiana gitu ya di Instagramnya My Big Kids dan di nomor telepon yang tertera pada layar 0822 3025 3097. Segera buruan, apalagi untuk produk-produk yang limited edition. Oke, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami. Mungkin kalau ada pertanyaan saya bisa kembalikan ke Bu Esther Kristianingsih. Ya, terima kasih Bu Eli. Karena saya belum melihat ada pertanyaan, mungkin Bu Siska bisa bantu, boleh? Atau kalau ada yang ditanyakan di chat Telegram mungkin ya, Bu Siska ya? Oh iya Ibu. Oke. Kalau mau bertanya silakan langsung aja ditanyakan kepada ahlinya. Saya mau tanya, untuk anak-anak boleh diminum dari umur berapa ya madunya? Dan sehari boleh berapa kali? Oke, buat anak-anak sebenarnya madu Clover Honey ini aman untuk anak di bawah 1 tahun ya. Karena kita sudah punya sertifikat free botulism tadi ya. Jadi biasanya anak-anak di bawah 1 tahun itu nggak boleh makan madu karena takut ada bakteri botulismenya.
Tapi kalau di HDI Clover Honey kita ini sudah dites free botulism. Jadi sebenarnya aman ya, asalkan anak-anaknya mungkin anak-anak itu sudah tidak full ASI kan di atas 6 bulan. Tapi kalau misalkan anak-anaknya nggak ASI gimana, boleh nggak? Boleh juga dikasih HDI Clover Honey. Tapi kalau untuk madu lain jangan ya, karena memang kita nggak rekomen. Karena kita tidak tahu ada botulismenya atau tidak gitu. Kemudian diminum berapa kali? Sebenarnya kalau misalkan untuk anak-anak 1 sendok teh sehari itu sudah cukup kalau badannya sehat. Tapi kalau misalkan anak kita lagi batuk pilek, flu gitu ya, nah Anda boleh naikkan 3 kali 1 sendok teh. Dicampurkan di air minumnya atau di dot minumnya juga boleh, seperti itu. Tapi kalau untuk anak di atas 2 tahun udah bisa pakai sendok makan, boleh ya. Dioles di roti juga bisa, yang penting jangan pakai air anget gitu. Sudah menjawabkah? Oke, kalau pakai air hangat itu gimana ya Bu? Apakah mempengaruhi manfaatnya? Oke, sebenarnya madu kita itu kelebihannya adalah tidak diproses dengan pemanasan suhu yang tinggi, Ibu-ibu. Jadi nutrisinya itu masih komplit. Nah, ketika kena air hangat atau air panas, nah itu sebenarnya ada beberapa vitamin yang rusak. Sayang aja sebenarnya. Kalau bahaya sih enggak, karena kadang-kadang kita orang Indonesia kan bikin STMJ gitu ya, madunya airnya tuh yang umup kalau orang Jawa bilang ya. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman sayang kalau misalkan Clover Honey kita dicampurkan di situ. Ya jadi manis saja, tapi sebenarnya manisnya lebih bagus sih dibandingkan pakai gula aren atau pakai gula pasir. Itu masih lebih bagus, cuman sayang kandungan vitamin nutrisinya tadi ada sebagian yang rusak kena air panasnya gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Siska dari Ibu Amarilis Setianti. Untuk bipolen itu tadi infonya kan bisa umur 6 sampai 2 tahun. 6 bulan Bu maksudnya ya, 6 bulan sampai 2 tahun. Bedanya dengan Kids Tree apa? Oke, saya keluarkan ini dulu kali ya. Saya keluarkan slide-nya ya Bu ya. Jadi bedanya Kids Tree dan Honey Bee Pollen adalah di kandungannya Ibu, sama di rasanya. Sorry. Nah, kalau Kids Tree ini ada 3 jenis kandungannya. Di dalamnya sudah ada royal jelly, ada propolisnya, dan ada bee pollennya. Sama ada vitamin C-nya dari rosehip. Jadi ini rasanya kalau yang Kids Tree kayak jeruk asam manis gitu. Tapi nggak pakai pemanis ya, karena memang asli rasa propolis, pollen, sama rosehip itu memang seperti itu. Kalau honey bee pollen, ini isinya hanya honey, madu, dan pollen. Jadi tidak ada bee propolisnya, tidak ada royal jelly-nya. Dan vanilla, jadi rasanya lebih plain, lebih nggak terlalu tajam. Nah, kadang-kadang untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun, memang kalau di luar negeri, karena ini memang made in USA, standarnya di sana, anak di bawah 2 tahun itu memang tidak disarankan terlalu banyak rasa. Mereka nggak kenalin garam gula ketika masih 2 tahun biasanya. Nah, jadi rasanya lebih plain memang yang honey bee pollen. Kandungannya sebenarnya sama-sama pollen, jadi mengandung ini semua, tapi memang Kids Tree lebih ada tambahan propolis dan royal jelly-nya Bu Amarilis, sehingga untuk daya tahan tubuh lebih bagus sama Kids Tree. Makanya bisa dikombinasi nih, ditambah honey bee pollen sama Kids Tree dikombinasi juga bisa. Gitu. Apakah sudah lebih jelas, Bu? Oke teman-teman, apakah ada yang lagi? Saya mau tanya, itu kalau Kids Tree dan honey bee pollen itu bisa buat anaknya tambah gendut nggak ya? Terima kasih.
Yang bikin anaknya tambah gendut makan cake-nya, Bu. Bukan makan kids tree sama makan honeybee pollennya. Justru di bee pollen itu dia bisa menormalkan nafsu makan. Jadi kalau memang anaknya nafsu makannya banyak, dia akan bisa lebih berasa kenyang. Tapi kalau anaknya susah makan, dia akan jadi kepengen makan seperti itu. Karena memang enzim-enzim di pencernaan dia dibalancekan lagi, diseimbangkan lagi seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke Bu, saya mau tanya Bu. Silakan. Untuk madu HDI ini sendiri kan untuk menjaga daya tahan tubuh ya Bu. Yap. Kalau misalkan anak atau orang dewasa udah terpapar COVID, apakah bisa untuk obat? Bisa banget ya. Banyak banget kami bantu pasien-pasien COVID yang mungkin waktu zaman Delta itu sempat nggak kebagian obat, nggak kebagian rumah sakit karena waktu bulan Juni, Juli kemarin itu tuh kan rumah sakit penuh ya, hampir di seluruh Jawa itu penuh gitu ya. Jadi banyak pasien itu yang nggak bisa masuk rumah sakit, banyak pasien yang nggak bisa masuk ke dapat obat, cari obat COVID-nya aja ampun sampai ludes-ludes gitu ya. Nah, HDI ini sangat-sangat membantu dengan madu kita dan Propoelix. Kalau COVID kita sarankan tadi Bu Eli tadi udah share ya. Paket COVID itu kita sarankan pakainya memang sepaket. Saya share dulu sebentar. Kenapa perlu sepaket? Sebab memang kalau COVID, apalagi kalau misalkan kondisi pasiennya yang cukup turun gitu ya, CT-nya dan segala macamnya, itu sangat butuh nutrisi. Dan kuncinya virus sebenarnya virus, mau virus apapun gitu ya, mau DBD, termasuk COVID. Virus itu selesainya sebenarnya hanya dengan daya tahan tubuh aja kok. Obat-obatan yang diberikan selama pasien COVID ini sebenarnya yang diberikan sebagian besar ya vitamin dan suplemen. Kenapa? Ya karena kalau virus itu asal daya tahan tubuhnya bagus, ya dia akan sembuh sendiri gitu. Apalagi untuk yang varian Omicron ini memang dia punya karakteristik lebih ringan daripada yang Delta kemarin. Ya kalau yang Delta kemarin tuh sampai dia cepat sekali ngerusak paru-paru memang. Makanya harus cepat-cepatan tuh. Tapi kalau yang Omicron ini yang paling nggak enak biasanya untuk pasien Omicron ini di tenggorokannya. Makanya di tenggorokannya perlu paket yang permen ini ngebantu. Nah, madunya sendiri ini meningkatkan daya tahan tubuh pasiennya pasti. Dan madu kita itu masuk di dalam salah satu apa sih namanya protokol, bukan protokol istilahnya ya. Tata laksana pengobatan COVID-19 ya. Jadi kalau COVID-19 itu kan ada obat apa yang harus diberikan gitu ya. Kalau di Wisma Atlet gitu kan harus minum vitamin ini, harus minum obat ini sekian, paracetamol sekian. Nah, salah satu yang diberikan adalah madu dan Propoelix kita gitu. Oleh sebab itu madu dan Propoelix ini benar-benar banyak membantu ya, banyak membantu sekali. Begitu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Jadi madu ini bisa dikonsumsi setiap hari ya Ibu ya, bukan obat ya? Bukan, dan aman Mbak, nggak merusak ginjal ya, nggak merusak ginjal, nggak merusak liver, malah justru bagus. Nggak cuma buat obat Mbak, buat masker wajah juga bisa. Untuk luka Bu, apakah bisa? Bisa, karena madu itu menyerap luka, jadi lebih cepat kering. Ya, nah kalau luka kita sebenarnya punya salepnya sih khusus, yang memang dia mengandung madu dan propolis, namanya aloe propolis cream, gitu. Tapi memang madu itu bisa buat luka, memang bagus banget. Oke, baik Ibu, terima kasih ilmu dan sama-sama.
Oke, buat teman-teman yang mau bertanya silakan. Oke. Dan nanti manfaatkan promo-promo HDI-nya ya. Tadi Bu Eli sudah sampaikan ya. Bulan ini memang HDI sedang membantu banyak masyarakat Indonesia menghadapi lonjakan Omikron, justru malah dikasih gratis madunya ya. Baik Bu. Terima kasih untuk Bu Esther dan Bu Eli sudah bersedia membagikan ilmu dan pengalamannya malam hari ini. Sangat berguna sekali ya untuk kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman atas partisipasinya. Buat teman-teman yang peduli akan kesehatan diri sendiri maupun keluarganya, mulai dari sekarang juga jaga kesehatan dengan asupan bergizi dan seimbang, minum air putih yang cukup, prokes yang ketat, istirahat yang cukup. Oke, buat teman-teman, kunjungi Instagram mybe.kids. Di sana kita akan menemukan seputar hidup sehat ya teman-teman ya. Yang pastinya sangat penting bagi kita semua. Untuk produk-produk Soy Biantik bisa dicek di cabang-cabang kami yang terdekat di kota kamu. Terus ikuti kami untuk mendapatkan info-info seputar produk terbaru dan promo kami. Oke. Oke, terima kasih banyak ya untuk Kak Siska, juga teman-teman semua yang ada dalam ruangan ini. Juga terima kasih buat sekali lagi komunitas Zero Waste yang sudah memberikan kesempatan untuk kita tuh boleh memberikan informasi tentang kesehatan. Mungkin di lain waktu ya Kak Siska kita bisa bergabung lagi untuk memberikan informasi kesehatan di bidang lainnya lagi. Iya, baik Bu, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih untuk teman-teman semua yang ada dalam ruangan ini. Kami atas nama PT HDI mewakili dari Bu Esther Kristianingsih dan saya Eli, juga Kak Siska. Mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada sesuatu yang berguna pada kesempatan kali ini, semua atas kemurahan Tuhan dan boleh diambil hikmahnya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih semuanya.